Mahathir Mohamad ya? Tahu kok, dia politikus Malaysia gitu kan? Tahu. Mantan Perdana Menteri Malaysia. Tahu. Nggak tahu. Mahathir Mohamad itu mantan Perdana Menteri Malaysia. Mau maju parlemen ya? Belum tahu sih, tapi biasanya dia emang aktif di dunia perpolitikan Malaysia. Nggak tahu. Wah, masa sih udah tua begitu masih sanggup ya? Mahathir Mohamad. Di usianya yang mendekati 1 abad, Mahathir masih menunjukkan gairah politik. Politisi berusia 97 tahun itu memutuskan kembali maju sebagai anggota parlemen Malaysia mewakili daerah pemilihan Langkawi. Mahathir sempat menyatakan akan pensiun untuk kali kedua dari dunia politik setelah mengalami gangguan jantung pada awal tahun 2022. Namun, Mahathir mengubah keputusannya. Mahathir sendiri merintis karir politik sejak 77 tahun yang lalu. Bagaimana perjalanan karir politik seorang Mahathir Mohamad di Malaysia? Mahathir lahir di Lorong Kilang Ais, seberang Perak, Alor Setar, Kedah pada tanggal 10 Juli 1925. Mahathir merupakan anak bungsu dari 10 bersaudara. Ia lahir dari kalangan keluarga yang sederhana. Pasangan Muhammad bin Iskandar dan Wan Tempawan. Ketika sekolah, Mahathir adalah siswa yang memiliki sifat pekerja keras. Disiplin yang dituntut oleh ayahnya memotivasi Mahathir untuk terus belajar. Ia mengenyam pendidikan awal di Sekolah Melayu Seberang Perak, Alor Setar, Kedah. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan studinya di Government English School pada tahun 1932. Ketika sekolah-sekolah ditutup pada masa pendudukan Jepang di Malaya, ia memulai usaha kecil dengan menjual kopi, pisang goreng, dan makanan ringan lainnya. Setelah peperangan berakhir, ia lulus dari sekolah menengah dengan nilai tinggi dan mendaftar untuk menempuh pendidikan tinggi pada jurusan kedokteran di Sekolah Tinggi Ilmu Kedokteran Raja Edward VII di Singapura. Mahathir merupakan seorang dokter sebelum memutuskan untuk menjadi politisi di Partai United Malay National Organisation. Dengan dukungan partai tersebut, Mahathir sukses memenangkan kursi parlemen pada 1964. Setahun kemudian, ia menjadi anggota Majelis Tinggi United Malay National Organisation hingga tahun 1969. Namun pada pemilu 1969, ia gagal mengulangi kesuksesannya pada pemilu sebelumnya karena tak mampu merebut kursi parlemen. Mahathir kemudian menulis sebuah buku berjudul The Malay Dilemma yang menuntut tindakan afirmatif untuk orang Melayu asli dan status yang setara dengan orang Cina Malaysia. Buku itu juga berisi kritiknya atas keterbelakangan ekonomi orang Melayu. Kritik tajamnya itu memantik kemarahan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Abdul Rahman. Imbasnya, pemerintah melarang buku Mahathir beredar. Selanjutnya, dengan dasar itulah Mahathir dikeluarkan dari United Malay National Organisation dengan alasan ketertiban. Akan tetapi, 3 tahun kemudian ia kembali diterima di United Malay National Organization dan terpilih menjadi anggota Majelis United Malay National Organization. Mahathir juga sukses merebut kembali kursi parlemen pada pemilu 1974. Sejak saat itu, karir politiknya terus melesat. Pada 1976, Mahathir bahkan ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. 5 tahun berselang, ia menggantikan posisi Datuk Hussein Onn sebagai Perdana Menteri pada 1981.
Kemenangan bulat Mahathir dalam pemilihan ketua United Malay National Organization secara otomatis mengantarkannya menduduki jabatan Perdana Menteri Malaysia. Di bawah pemerintahannya, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi secara cepat. Ia mulai memprivatisasi perusahaan pemerintah termasuk maskapai penerbangan, utilitas, dan telekomunikasi. Mahathir kemudian merilis visi 2020 tentang rencana ekonomi jangka panjang Malaysia. Dengan visi itu, ia menegaskan bahwa negaranya akan menjadi negara yang sepenuhnya berkembang pada tahun 2020. Mahathir membantu menggeser basis ekonomi negara itu dari pertanian dan sumber daya alam menuju manufaktur dan ekspor. Hasilnya, pendapatan per kapita Malaysia berlipat ganda dari tahun 1990 hingga 1996. Kejeniusan strategi ekonomi Mahathir itu mendapat pujian dari mantan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid dengan menjulukinya sebagai anak ajaib ekonomi. Meskipun memiliki karir dan catatan mentereng, bukan berarti pemerintahan Mahathir sepi kritikan. Awal kepemimpinannya dinilai otoriter. Pada 1987, ia melembagakan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri yang memungkinkannya untuk menutup surat kabar dan memerintahkan penangkapan terhadap 106 aktivis, pemimpin agama, dan lawan politik termasuk Anwar Ibrahim. Mahathir juga mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan interpretif Mahkamah Agung dan memaksa sejumlah anggota berpangkat tinggi untuk mengundurkan diri. Catatan Mahathir tentang kebebasan sipil serta kritiknya terhadap kebijakan ekonomi barat dan kebijakan negara-negara industri terhadap negara-negara berkembang membuat hubungannya dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menjadi sulit. Akhirnya pada tahun 2003, Mahathir memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Malaysia setelah 22 tahun berkuasa. Pada tahun 2018, Mahathir dengan dukungan Anwar Ibrahim kembali menduduki kursi PM Malaysia setelah Koalisi Pakatan Harapan memenangi pemilu ke-14 Malaysia. Koalisi Pakatan Harapan kemudian sepakat bahwa Anwar akan menggantikan Mahathir pada Mei 2020, genap 2 tahun setelah Mahathir berkuasa. Namun belum sampai Mei 2020, koalisi Mahathir dan Anwar pecah kongsi. Mahathir memutuskan mundur dari kursi Perdana Menteri Malaysia pada Senin 24 Februari 2020. Mahathir Mohamad mengumumkan akan mempertahankan kursinya dalam pemilihan umum yang rencananya berlangsung bulan Desember 2022. Pengumuman itu disampaikannya tanpa memberikan rencananya apakah dia akan menjadi Perdana Menteri untuk ketiga kalinya jika aliansi politiknya menang. Keputusan Mahathir untuk kembali jadi caleg kali ini adalah langkah yang ke-11 dalam pemilu Malaysia. Sepanjang sejarah, Mahathir hanya kalah sekali. Dia memecahkan rekor sebagai Perdana Menteri Malaysia dengan jabatan terlama, yakni selama 22 tahun. Akankah Mahathir kembali diberi kepercayaan oleh pemilih Malaysia?